Baik, ini adalah beberapa catatan yang kita ingin sampaikan. Jadi pada suatu mantel, ini adalah ilustrasi yang sudah ditunjukkan di segmen sebelumnya juga. Secara umum proses yang berlangsung relatif konveksi untuk perpindahan panas atau aliran panasnya ia akan membawa material yang panas dari kedalaman yang lebih dalam menuju ke permukaan, dan dari sini kita bisa mengindikasikan prosesnya berlangsung relatif lebih cepat, sehingga material yang lebih panas akan berada pada posisi yang lebih di permukaan, yang mana sekitarnya itu akan lebih dingin. Jadi ada material panas yang di sekitarnya bertemperatur lebih dingin dibanding material tersebut. Nah, dari situ kita coba hubungkan dari kajian dari gradien temperatur. Gradien temperatur terutama berkaitan dengan adiabatik, terutama di proses batas ini, sebagaimana yang ditunjukkan di segmen sebelumnya itu diasumsikan sebagai adiabatik. Di sekitar mantel bawah, jadi mantel bawah mendekati inti, gradien temperatur juga cenderung adiabatik, dan mungkin adiabatik ke lapisan batas di dasar mantel, jadi pada zona transisi tersebut. Namun beberapa perhitungan temperatur untuk dasar di mantel, yaitu kurang lebih 500 sampai 1000 km dari mantel bawah, berarti yang lebih bawah dari dasar, memberikan gradien secara signifikan lebih besar dari adiabatik. Ini berdasarkan beberapa perhitungan atau studi. Nilai yang dihitung untuk temperatur mantel yang dekat dengan batas inti mantel akibatnya sangat bervariasi. Jadi ini akan menyebabkan variasi bisa sampai 2500 Kelvin sampai sekitar 4000 Kelvin. Nah, kemudian dari situ akibat adanya variasi ini kita melihat diagram fasa, karena pemahaman pada diagram fasa dan gradien temperatur adiabatik dapat memberi kajian terkait melting atau pelelehan di mantel. Jadi untuk sebagian besar batuan, melting curve itu sangat berbeda dari gradien adiabatik, dan kalau kita bandingkan antara melting curve dan kurva untuk diagram fasa, ini akan berpotongan pada suatu kedalaman atau pada beberapa kedalaman. Ilustrasinya mungkin seperti ini. Jadi kalau misalkan kita belajar diagram fasa, ada fase solid, ada fase liquid. Di sini ada kedalaman, ini ada temperatur. Dan biasanya di situ ada garis diagram fasa tersebut. Nah, diagram fasa tersebut kita bisa menunjukkan posisi batuan atau solid dan sifatnya yang liquid. Nah, dari sini ketika terjadi pada bagian mantel seperti yang dibahas di poin-poin ini, jadi kita akan mencoba menunjukkan bagaimana material tersebut yang tiba-tiba naik ke atas dan kemudian terjadi partial melting, karena sifatnya sebelumnya adalah suatu batuan atau solid begitu ya. Baik, kita coba baca. Jika suatu batuan mantel naik sepanjang proses adiabatik, pada kedalaman di mana dua kuva berpotongan, batu akan mulai meleleh dan kemudian naik di sepanjang melting curve. Jadi kalau batuan tiba-tiba naik ke atas dari mantel begitu ya. Ini ilustrasinya mungkin untuk subduksi kalau yang ada di sini, tapi ilustrasi yang di slide sebelumnya berkaitan dengan posisi yang lebih dalam di bagian dekat perbatasan inti dan mantel, tiba-tiba naik. Nah, temperaturnya akan berkurang perlahan-lahan di sepanjang jalur adiabatik tersebut. Kemudian pada suatu titik, kalau kita hubungkan dengan diagram fase kita, akan tiba di titik M. Pada titik tertentu, bahan yang meleleh terpisah dari residu padat dan kurang padat akan naik ke permukaan. Jadi pada titik tertentu, bahan yang meleleh naik ke permukaan karena dia terpisah dari residu padat dan kurang padat. Jadi ketika dia sampai di titik M, dia mungkin masih cenderung tidak mencair karena masih terlalu
dingin, dia mengikuti kurva sepanjang garis ini sampai di titik S ini, kemudian dia akan terpisah antara material yang cair dan material yang padat. Karena lelehan adalah suatu liquid, maka koefisien ekspansi termal alfa lebih besar dari batuan yang padat dan solidnya. Karena udah di sini berarti ini sifatnya udah liquid atau cairan, begitu terpisah dari batuan. Gradien adiabatik di mana lelehan naik diperkirakan pada nilai 1 derajat Celcius per kilometer. Jadi ini kalau kita lihat ini posisinya relatif lebih curam dibandingkan dia mengikuti kurva ini. Jadi di sini karena sifatnya cairan dia lebih tinggi berkaitan dengan ekspansi termal alfanya. Oke, dari gambar ini mungkin kalau kita coba ulang lagi, temperatur di mantel didekati sebagai adiabatik, temperatur material mantel yang naik mengikuti kurva adiabatik ini. Nah, ini ada panahnya kan. Material mantel yang naik pada awalnya terlalu dingin untuk meleleh sampai titik ini. Nah, pada titik M di mana kurva adiabatik mantel dan kurva perlelehan atau melting curve, material tersebut mencair. Di sini mulai mencair, melting M. Material batuan yang meleleh kemudian mengikuti melting curve sampai lelehan terpisah dari residu di titik S. Jadi di sini mengikuti kemudian terpisah. Lelehan kemudian naik ke permukaan sebagai liquid di sepanjang kurva adiabatik liquid. Ini mengikuti pola ini. Nah, kasus ini untuk partial melting mungkin berhubungan dengan proses yang ada di bagian subduksi, juga ada di bagian yang lain. Mungkin kita lihat beberapa ilustrasi berkaitan dengan partial melting di beberapa tempat lainnya selain di bagian ini. Nah, ini contohnya, misalkan ini adalah ilustrasi untuk samudra, ini kemudian subduksinya, kemudian di sini adalah kontinen. Nah, di sini partial melting selain terjadi di sini, ada beberapa tempat dan juga berkaitan dengan posisi di mid oceanic ridge. Dan di sini ada lokasi-lokasi yang diilustrasikan secara kartun. Ini berkaitan dengan lapisan yang kaya akibat material yang meleleh. Salah satu cara membandingkan keadaan termal dari lelehan yang naik adalah dengan mendefinisikan suatu temperatur potensial atau TP yang merupakan temperatur yang meningkat secara adiabatik dan akan berada di permukaan bumi. Jadi kita mencoba memprediksi, karena itu TP adalah temperatur di persimpangan teoritis adiabatik dengan Z sama dengan 0 di permukaannya. Z sama dengan 0 itu di permukaan. Nah, secara matematis pernyataan ini yang disebutkan ini tadi kita bisa formulasikan untuk menghubungkan T dan kedalaman Z, di mana TP temperatur potensial untuk partial meltingnya itu sama dengan T dikali E kemudian pangkat minus alfa GZ per CP atau specific heat. Nah, dari sini kita memperkirakan berkaitan dengan temperatur potensial yang merupakan konstanta untuk pelelehan tersebut dan tidak terpengaruh oleh proses adiabatik. Jadi konstanta angka ini diperkirakan untuk memperkirakan temperatur pada kedalaman tertentu, karena di sini sebagai fungsi Z juga. Oke, dari situ ini kita menunjukkan ilustrasinya dan berkaitan dengan gradien temperatur adiabatik dan juga diagram fasa. Kemudian kita mencoba memperhitungkan bagaimana hubungan TP temperatur potensial terhadap fungsi kedalaman. Oke, demikian untuk pembahasan modul kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.